Shalom teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Luar biasa pastinya. Luar biasa dong Kak pastinya, pagi-pagi Iya. harus semangat. Harus semangat terus dong, walaupun kita masih PSBB ya kan, sekolah Bener, belum Kak. pada masuk tuh. Tapi kita harus tetap ibadah ya kan Nisa? Iya dong Kak. Iya, ibadah di rumah. Hari ini ada ibadah apa kan Nisa? Kita ada ibadah pra-remaja ya Kak. Ada ibadah pra-remaja. Nanti pembicaranya tuh wah luar biasa pokoknya. Iya. Terkenal banget di kalangannya dia sendiri. Nanti kita lihat, kita bakal lihat. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kita angkat satu lagu pujian dulu nih Kak. Ah iya Kak, biar semangat ya Kak ya. Iya benar, kita angkat satu lagu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita angkat lagu ini dari awal. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke, biasanya kalau orang mau ibadah itu harus berdoa dulu kan Nisa? Iya Kak, Iya. benar banget. Maka dari itu kita akan Kita mau berdoa. satukan hati kita mau doa dulu sebelum kita mau mulai ibadah kita. Teman-teman mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyiapkan hati kami di sini untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan berkatilah dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan, kiranya berjalan dengan baik ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, kita udah berdoa. Masih pada semangat dong semuanya? Pastinya dong Kak harus semangat ya. Harus semangat ya. Kalau Harus. memuji Tuhan tuh harus semangat ya kan? Iya. Makanya kita akan angkat satu pujian lagi, Kasih Allah tak berkesudahan. Oke. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Oke, kita udah tadi nyanyi bagi Dia Sang Raja ya kan? Iya Kak. Nah sebelum dengar firman Tuhan, kita angkat satu lagi pujian lagi nih Kanisa. Iya Kak Julio. Judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus
Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kita angkat lagu ini dari awal. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oke, untuk kawan waktu di tempat dipersilakan. Shalom teman-teman. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Yuk kita mau berdoa dulu untuk memasuki firman. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertahta dalam surga, kami ucap syukur Tuhan, Kau boleh memberikan kami kekuatan, Kau masih memberikan kami kesehatan Tuhan. Untuk hari ini kami boleh sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang berkati kami, Kau berikan kami roh kedisiplinan Tuhan, agar kami boleh mendengar apa yang ingin Kau sampaikan pada kami. Inilah doa kami Bapa, haleluya, amin. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan lagi-lagi menggali nih firman-firman Tuhan, kita akan ngulik bareng-bareng. Kisahnya adalah sama seperti minggu-minggu yang lalu tentang tata ibadah. Yuk kita sama-sama saksikan, tapi sebelum itu kakak ada ilustrasi nih. Yuk kita sama-sama nonton aksi dari kakak-kakak Skadron. Check this out. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Bentar, belum ketemu impostornya, nanti. Bentar ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Apaan sih? Udah deh nonton aja. Dia panggil nama saya. Apaan sih itu suara apaan sih? Ih, ganggu banget deh. Jadi gede gak sih? 2, 1. Tungguin deh. Dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia udah buat gue aja lah 20.000 doang. Oke, gimana teman-teman? Tadi kita udah sama-sama saksikan ya aksi dari teman-teman Skadron nih untuk video. Video ada juga lagunya. Kira-kira teman-teman nangkep gak nih apa sih maksud dari video itu? Yap, jadi video tadi itu tentang lagu. Tadi juga sebenarnya di awal juga udah dinyanyiin ya. Dengar dia panggil nama saya. Tapi kayaknya belum kegambar banget. Yuk untuk lebih lanjut kita sama-sama buka di Alkitab kita. Kita akan baca bareng di Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Yuk kita sama-sama buka di Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Oke, di sini Kakak Pandu untuk membacanya ya dari ayat yang pertama. Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru
Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kita masuk di ayat 4. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru. Dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah bangsa-bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Kita masuk di ayat yang ke-6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kita masuk ayat yang ke-9. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap, jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar. Dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ayat yang ke-11. Kemudian aku berkata, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi. Tidak ada lagi mendiami dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia. Dan di tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun, keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri dan pada waktu diterbang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Oke, kita di sini belajar dari suatu tokoh teman-teman, tokoh Alkitab namanya Yesaya. Tadi ada banyak banget nih ayat-ayatnya dari ayat 1 sampai 13 penjelasan tentang Yesaya, di mana di saat ini tuh dia bertemu dengan Tuhan dan ada banyak tadi ya dinamikanya. Terus kira-kira nyambungnya apa ya dengan lagu tadi? Yaitu dengar dia panggil nama saya. So kita mulai cermati satu-satu ya. Kita lihat di ayatnya yang ke-5. Aku bacakan lagi. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Jadi di sini kondisinya adalah sama seperti kita, Yesaya juga memiliki kesalahan, dari sini spesifik nih nyebutnya, yaitu najis bibir. Jadi dia punya dosa juga, tapi dia di sini dilayakan oleh Tuhan. Di ayat selanjutnya juga dijelaskan bahwa dosanya itu sudah diampuni dan dia sudah diselamatkan. Tapi ada yang menarik nih, yaitu ada di ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, jadi di sini Tuhan pun bertanya. Pertanyaan adalah siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dan pertanyaan dari Tuhan itu langsung dijawab oleh Yesaya. Di sini nggak tertulis Yesaya terus menghilang dulu, nunggu berapa bulan terus menjawab. Tapi di sini langsung dijawab di ayat yang sama, bahkan di ayat 8. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. So teman-teman, jadi dari sini kita mau belajar tentang suatu panggilan. Dari berbagai tata ibadah yang teman-teman udah saksikan di beberapa episode yang lalu, beberapa video yang lalu. Belajar dari yang awal, pertengahan, hingga kita memasuki saat yaitu pengutusan. Di sini Tuhan sebenarnya bertanya. Enggak cuma bertanya teman-teman, tapi Tuhan juga menugaskan kita untuk menjawab panggilannya dan mau mengambil tugasnya untuk menjadi utusan Allah. Dan lewat lagu tadi, dengar dia panggil nama saya, banyak banget tuh kisahnya. Ada yang sedang main game, sibuk banget main game. Sampai ada panggilan, bukan hanya pura-pura gak dengar, tapi malah serta-merta menolak. Ada juga yang lain, lagi asik dengan kegiatannya, gak cuma mengignore atau membiarkan panggilannya, tapi dia memilih untuk menolaknya. So kita tentu gak mau jadi itu, ada panggilan Tuhan dan banyak banget pasti yang akan kita lakukan bersama Tuhan. Tapi di sini kita mau belajar dari Yesaya untuk mau menerima panggilan itu. Walaupun berdosa, buktinya Tuhan yang perlengkapi, Tuhan yang kuatkan. Tapi ini ada beberapa tips nih teman-teman. Karena ayatnya sebenarnya gak berhenti di sini. Ini baru
ayat dari pasal yang ke-6 nih dari Yesaya. Kitab Yesaya masih panjang banget, di kisahnya adalah Israel lagi bandel-bandelnya tuh saat itu. Dan Yesaya tadi ya mengiyakan dan siap untuk memberikan dampak positif bagi bangsanya, yaitu bangsa Israel. Dan apakah akan mudah kisah selanjutnya? Ini walaupun gak dibahas di sini, tapi spoiler dikit ya teman-teman, ternyata enggak. Jadi setelah ini dia juga menemukan banyak tantangan teman-teman. Tapi ya balik lagi ke tadi, Tuhan yang pilih, Tuhan yang perlengkapi. Jadi percayalah teman-teman, mungkin saat kita menjawab panggilan Tuhan, kita siap untuk menjadi murid-murid yang baik, murid-murid yang teladan. Mungkin di teman-teman nih apalagi lagi pelajaran online ya. Mungkin banyak teman-teman yang mungkin jadi malas atau nggak sungguh-sungguh dalam belajar. Tapi kita mau jawab panggilan Tuhan untuk tetap semangat dalam belajar. Walaupun sekarang pelajarannya banyak yang online ya teman-teman. Itu salah satu contohnya. So akan ada banyak tantangan, tapi unik lagi dari lagu tadi nih kembali lagi. Yaitu liriknya itu nggak berhenti dengan ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya. Di situ sudah dijawab dengan jawabannya adalah iya. Tapi lanjutannya adalah oh giranglah Tuhan Yesus cinta pada saya. Di situ membuktikan bahwa walaupun tantangannya berat, walaupun mengiyakan untuk tidak malas itu susah, tapi di lagu itu juga ada bilang rasanya tuh girang kok karena Tuhan Yesus sayang pada saya. Gitu. Terus ada tips nih teman-teman dari modul kita hari ini. Tipsnya adalah diberikan contoh. Namanya panggilan, gimana sih kira-kira untuk bisa menerima panggilan Tuhan? Gimana sih caranya untuk mengiyakan nih pengutusan dari Tuhan? Jadi dikasihkan contoh bahwa ada handphone, nih kakak kasih contoh ya, ada handphone, kadang-kadang ada telepon. Teleponnya ini macam-macam, misalkan dari mama, dari orang tua, dari keluarga, dari sahabat. Kalau kita ngeliat namanya, kita kenal, kita pasti langsung angkat. Tapi gimana kalau kita dapat telepon dari angkanya misterius nih. Misalkan 021 bla 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 atau 08 yang kita nggak simpen. Mungkin kita akan mikir-mikir, menunda-nunda atau nggak usah dijawab deh. Jadi tipsnya dari pertemuan kita hari ini adalah kita sebaiknya kenal dengan siapa yang menelpon atau siapa yang memanggil. Jadi kalau di sini konteksnya adalah panggilan Tuhan, biar kita benar-benar teguh untuk menjawabnya, ya kita harus kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Gitu teman-teman. Demikian untuk ibadah kita pada hari ini, cukup singkat, tapi kiranya teman-teman bisa tetap mengambil hikmahnya, bisa dapat pelajarannya, dan di masa pandemi ini, di masa yang serba unik ini, kira-kira teman-teman semoga tetap sungguh-sungguh untuk jadi atau mengambil tugas panggilan Tuhan. Gitu. Untuk tugasnya hari ini teman-teman, jadi ini ada sedikit tugas yang bisa teman-teman kerjakan. Silakan teman-teman untuk mengambil secari kertas. Silakan teman-teman di kertas itu soalnya adalah apa yang teman-teman akan lakukan agar siap menyambut tugas sebagai utusan Tuhan. Kakak ulang, apa yang akan dilakukan agar siap untuk menyambut tugas sebagai utusan Tuhan. Jadi silakan di situ teman-teman cerita di satu kertas di halaman yang sama aja. Silakan ditulis. Bisa poin-poin, misalkan aku akan berdoa Kak, aku akan semakin giat membaca Alkitab atau mungkin aku akan lebih semangat dalam pelajaran. Jadi terserah teman-teman mengikuti konteks teman. Gitu aja, sekali lagi kakak ulang untuk tugasnya adalah silakan ditulis di cari kertas untuk teman-teman jawab. Pertanyaannya adalah apa yang akan teman-teman lakukan agar siap menyambut tugas sebagai utusan Tuhan. Gitu. Demikian firman pada hari ini. Untuk menutup, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapak yang dalam surga, mengucap syukur Tuhan untuk mendapatkan pada hari ini suatu pelajaran baru, mendapatkan pada hari ini untuk suatu pengingat Tuhan agar kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kami ucap syukur Engkau boleh memilih kami dan kiranya panggilan ini, kiranya utusan ini Bapak boleh kami terima Tuhan agar kami boleh lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau yang bantu kami, kuatkan kami Tuhan agar dalam pilihan yang kami ambil ini, kami boleh dengan tetap teguh Tuhan untuk menjalankan apa yang menjadi kemauan Kau saja Tuhan. Inilah doa kami Bapa, kami ucap syukur hingga hari ini masih Engkau berkati, hingga hari ini masih tetap menjadi umat-umat-Mu Bapa untuk boleh memuliakan Kau lebih lagi. Inilah doa kami Bapa, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, kita lanjut di silahkan Kak Julio dan Kanisa, check this out. Nah, kita udah denger Kak tadi firman dari Kak Wawan. Iya Kak Julio. Berbicara tentang pengutusan ya kan. Apa namanya, sama seperti Tuhan Yesus yang datang ke dunia, diutus untuk menebus dosa-dosa kita kan.
Iya Kak. Nah, kita juga diutus untuk menjadi pelayan, menyebarkan firman Tuhan gitu kan. Semoga semakin banyak orang yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Iya Kak, yang pastinya kita nggak boleh males-malesan ya Kak untuk ibadah, apalagi ibadah kayak gini nih ya Kak. Nah, walaupun online tapi kita harus tetap semangat ya Kak ya. Bener Harus tetap banget, semangat Kak. ibadah. Nah, untuk merespon firman Tuhan tadi, kita bakal naikin satu pujian judulnya Ku Mau Sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Jadikan ku alat, jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu ingin selalu dibentuk agar disempurnakan selalu seperti Engkau Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami, dalam sekolah kami, dalam segala kegiatan kami di luar sana Tuhan. Walaupun di tengah kondisi yang sangat sekarang ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau tetap meneguhkan setiap kami dalam tugas pengutusan dan pelayanan untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara kami yang sedang di tengah pandemi corona ini Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan kami Tuhan, tetap bertahan dalam kondisi apapun. Dan berkati juga agar kami tetap setia pada jalan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau mau berkati segala kegiatan ibadah walaupun masih dilaksanakan secara online. Kiranya apapun yang dilakukan oleh para pelayan-Mu dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang kurang sempurna ini kami naikkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke, selamat hari Minggu. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Waalaikumsalam.